Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Pada kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar dari trigonometri. Ya, sekali lagi konsep dasarnya. Karena untuk mempelajari materi tentang trigonometri harus kuat dulu konsep dasarnya. Karena semua soal-soal yang ada pada trigonometri ini kalau tidak menguasai konsep dasar tidak bisa dijawab. Oke, kita mulai saja ya. Trigonometri, joniometron. Tri itu 3, ya. Jonio tentunya ya sudut ya, metron ukuran. Artinya di sini pada pembahasan tentang trigonometri kita akan mempelajari tentang tiga ukuran yang merupakan hubungan antara sisi-sisi pada sebuah segitiga jika ditinjau dari sebuah sudut. Dalam hal ini segitiga yang kita gunakan adalah segitiga siku-siku. Karena trigonometri, konsep dasarnya diawali dari segitiga siku-siku. Dan jangan lupa, pada segitiga siku-siku itu berlaku yang dinamakan teorema Pitagoras. Berarti dua konsep ini, yaitu segitiga siku-siku, trigonometri, dan konsep Pitagoras ini saling mendukung. Jadi harus paham dua-duanya. Oke. Pada segitiga siku-siku ada yang disebut dengan sisi miring, yaitu keistimewaan segitiga siku-siku. Ada sisi miringnya. Kalau segitiga selain siku-siku dia tidak mempunyai sisi miring. Jangan lupa sisi miring itu bukan sisi yang miring. Sisi miring itu adalah sisi yang tepat berada di depan sudut siku-siku. Tepat berada di depan sudut 90 derajat, itu sisi miring. Oke? Dan sisi miring sekali lagi hanya dimiliki oleh segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu tentunya segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Oke, di depan sini sudah saya tuliskan sebuah segitiga ABC. Segitiga ABC yang siku-siku di C. Berarti kalau kita data di sini, karena siku-siku di C, berarti sisi miringnya adalah sisi yang tepat berada di depan sudut siku-siku. Yang ini yaitu C kecil ya. Jadi sisi miringnya adalah AB atau C kecil. Nah, jika kita pandang sebuah sudut, sebut saja sudut A, maka trigonometri yang berlaku pada segitiga ABC ini diantaranya adalah yang pertama, ada yang disebut dengan sinus ya, sinus. Biasanya kita tulis sebagai sin saja ya. Sebagai sin saja. Dan sinus ini merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miring. Perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring. Jadi kalau saya singkat saja, sisi di depan sudut berarti depan sudut dengan sisi miring. Mi. Jadi sinus itu adalah demi depan dibagi miring. Jadi kalau kita pandang dari sudut A, ya, berarti dari sini diperoleh sinus A, ini A, sisi depan sudut A. Mana sisi depan sudut A? Ini A kecil. A kecil. Dibagi miring, mana miring? Yang ini, C kecil. Berarti sinus A adalah A per C. Sekali lagi ya, sinus itu merupakan perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring atau demi. Berikutnya, yang kedua. Yang kedua ada yang disebut dengan kosinus. Ada yang disebut dengan kosinus atau sering ditulis kosinus saja ya, cos. Dan kosinus ini merupakan perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi miring. Jadi kalau ini sudut A, maka yang sampingnya yang ini, yang mengapitnya, ya. Jadi perbandingan sisi yang di samping sudut dengan sisi miringnya AB. Berarti kalau saya singkatkan untuk menghafal, berarti di sini adalah sami, samping bagi miring. Sehingga kalau kita tinjau dari sudut A, maka kosinus A
Kosinus A ini sisi di samping sudut, yaitu sisi B kecil, dibagi sisi miring, yaitu C. Maka kosinus A adalah B per C pada segitiga ABC. Jangan lupa, mungkin segitiganya bisa PQR, ya, bisa UVW, bisa ABC, bisa apa saja, bisa KLM. Jangan lupa tentukan dulu sisi miringnya, sisi di depan sudut siku-sikunya. Tentukan dulu itu, ya. Oke. Dan yang ketiga itu adalah tangannya, ya. Tangan. Ada yang disebut dengan tangan. Tangan. Ini biasanya ditulis sebagai tan, gitu ya. Dan tangan ini merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi yang sampingnya. Perbandingan sisi di depan sudut dengan yang sampingnya. Berarti di depan sudut dengan sampingnya. Sa. Biasanya disingkat dengan D per sa, desa. Jadi ada yang menghafal itu untuk sinus, kosinus, dan tangan itu adalah demi, sami, desa. Demi, sami, desa. Untuk memudahkan menghafal saja, ya. Dan jika kalau kita pandang di sudut A, maka tangan A, ya, dalam hal ini dalam segitiga ABC dipandang dari sudut A itu adalah depan sudut, yaitu A. Depan sudut, ya. Depan sudut dibagi yang mengapit sudut. Depan sudut dibagi yang samping sudut. Desa. Depan, yaitu A, dibagi samping, yaitu B. Maka tangan A dalam hal ini pada segitiga ABC itu adalah A per B. Nah, inilah 3 konsep dasar trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangan. Jangan lupa itu, karena ini adalah konsep dasarnya. Gimana? Oke. Apa hubungan antara A, B, dan C? Tadi sudah saya sebutkan, hubungan antara A, B, dan C ini dihubungkan oleh sebuah teorema, ya. Dihubungkan oleh sebuah teorema, yaitu apa tadi? Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi ada yang disebut dengan Pythagoras. Pythagoras. Gimana bunyi teorema Pythagoras? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Itu teoremanya, ya. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Jadi kalau di sini sisi miringnya adalah C, berarti C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi kedua teori ini berdampingan, antara trigonometri dan Pythagoras. Ini berdampingan, tidak bisa terpisahkan. Oke. Sekali lagi, inilah 3 konsep dasar dari trigonometri. Sinus, kosinus, tangan. Demi, sami, desa. Oke, kita lanjut ya. Ini ada satu contoh soal. Pada segitiga siku-siku ABC, diketahui bahwa sinus A sama dengan 5/13. Sinus A-nya 5/13. Tentukan nilai dari kosinus A dikurangi tangan A. Kosinus A dikurangi dengan tangan A. Kita lihat di sini. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku. Itu yang pertama. Dalam sebuah segitiga siku-siku ini harus lengkap ketiga sisinya, biar kita bisa menghitung nilai fungsi trigonometrinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini disebutkan sinus A itu 5/13. 5/13. Sinus A 5/13. Rumus sinus apa tadi? Sinus demi depan bagi miring. Oke. Demi berarti 5 sebagai depannya, 13 sebagai miringnya. Demi depan bagi miring. Kalau kita punya segitiga siku-siku ini, kemudian kita menuliskan sebuah sudut, yaitu A, di mana saja, tapi jangan di sudut siku. Ya, boleh di sini A-nya, ya, boleh di bawah. Misalnya di bawah.
Misalnya ini A. Oke, sudut A. Sinus A 5/13, depannya 5. Berarti kalau ini sudut A, depannya di sini 5. Miringnya 13. Ini miring. Kenapa yang ini yang miring? Karena ini siku-sikunya. Oke. Nah, tinggal yang ini. X-nya ini, sisi yang berada di sampingnya berapa gitu. Kan belum ada. Sementara untuk mencari kosinus, itu kita harus mencari sisi sampingnya. Maka gunakan teorema Pitagoras. Nah, itu hubungannya ya. Oke, dari sini Pitagorasnya ya. Kuadrat sisi miring berarti 13 kuadrat. Sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Berarti X kuadrat. X kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat atau X kuadrat sama dengan ya, X kuadratnya sama dengan 13 kuadrat dikurangi ya 5 kuadrat. Yang ini berapa nih? 169. Yang ini 25. Berapa? 169 kurangi 25. Ya, 144. Sehingga X-nya adalah X-nya, karena yang ditanya itu X-nya ya, bukan X kuadrat. Sementara kita cari X kuadrat. Jadi X-nya adalah akar. 144 sama dengan berapa? 12. Oke. Berarti X-nya adalah 12. Lengkap sudah ketiga sisi segitiga siku-siku itu sudah diketahui. Maka dengan mudah kita bisa mencari berapa nilai kosinus A dikurangi tangen A. Jelas? Kita lanjut ya. Kita selesaikan menjawabnya. Di sini. Di pertanyaannya adalah kosinus A dikurangi tangen A. Jadi, kosinus A dikurangi tangen A sama dengan kosinus A. Kosinus. Apa kosinus tadi? Samping bagi miring. Kita lihat di sini. Ini sudut A. Sampingnya mana? Iya, 12 sampingnya ya. Miringnya 13. Berarti di sini 12/13 kosinus A. Dikurangi tangen A. Tangen A, apa tangen tadi? Desa, depan bagi samping. Kalau ini A-nya, depannya adalah 5. Oke? Dan sampingnya adalah 12. Maka hasilnya adalah, kita kali silang ya. Kali silang 12 kali 12 ya. 12 kali 12 144 dikurangi 5 kali 13 ya, kali silang. 5 kali 13 65. Jadi ini kalikan ke sana, ini kalikan ke sana. Dibagi, ini kalikan. 12 kali 13. Berapa? Kalau 12 kali 12 144 ya, tambah 12 156. Maka hasilnya adalah 144 dikurangi 65. Berapa? Ini 35 ya, 100 kurangi 65 35 berarti 79 dibagi 156. Inilah hasil dari kosinus A dikurangi tangen A. Ini cara menggunakan konsep trigonometri ya. Apabila dalam sebuah segitiga belum lengkap sisi-sisinya, maka konsep Pitagoras dimasukkan ke sana. Bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, sekarang pada segitiga siku-siku itu ada yang disebut dengan segitiga istimewa. Apa itu segitiga istimewa? Segitiga istimewa itu adalah segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya merupakan sudut istimewa. Kalau sebuah segitiga siku-siku mempunyai sudut istimewa, maka sisi-sisi ketiga siku-siku itu sudah pasti nilainya, sudah bisa ditentukan, begitu ya. Sebenarnya ini dari penelitian ya, penelitian secara manual sehingga bisa ditetapkan untuk sudut istimewa, maka segitiga siku-sikunya pun disebut segitiga siku-siku yang istimewa. Apa sudut-sudut istimewa tersebut?
itu ada yang disebut dengan sudut 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, sehingga kalau kelima sudut istimewa ini dipasang-pasangkan, ya jumlahnya 180 derajat ya, sesuai dengan jumlah seluruh sudut pada sebuah segitiga. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, kita pakai saja segitiga ABC ini untuk sudut atau untuk segitiga istimewa yang pertama. Oke ya, segitiga istimewa. Segitiga istimewa. Iya. Pertama, ada segitiga yang mempunyai sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sebut saja ini 30 derajat, ini 60 derajat. Yang itu jelas 90 derajat ya. Sehingga kalau kita jumlahkan itu 180 derajat. Yang pertama, untuk sudut 30 derajat, dia berada di titik A. Oke, kita pandang semua fungsi trigonometri ya, yaitu sinus, kosinus, dan tangennya. Sinus 30 derajat. Nah, untuk sisi-sisi pada segitiga istimewa 30, 60, dan 90, ini sisi di depan sudut 30 derajat itu panjangnya satu satuan. Satu satuan. Sisi miringnya 2 satuan. Dan yang mengapitnya atau yang sampingnya, tentunya kalau pakai Pitagoras, ini 4, ini 1 ya. 2 kuadrat 4, kurangi 1 kuadrat 1. Jadi 3, berarti sini akar 3. Itu segitiga istimewa. Jadi mempunyai sisi 1, 2, dan akar 3. Sehingga sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat. Sinus itu demi depan bagi miring. Demi depan bagi miring. Depan, ini depannya 1. Miringnya 2. Berarti sinus 30 derajat adalah 1/2. Oke? Kita lanjut. Kosinus 30 derajat. Kosinus. Jadi ini demi ini ya. Ini demi depan bagi miring. Kosinus samping bagi miring. Kalau sudutnya ini yang 30 derajatnya ini, maka sampingnya akar 3 ya. Akar 3 dibagi miring, miringnya tetap 2. Atau sering disederhanakan menjadi setengah akar 3. Kosinus 30 setengah akar 3. Dan yang ketiga adalah tangennya. Tangen 30 derajat. Tangen desa. Depan bagi samping. Kalau ini 30, depannya adalah 1. Dan sampingnya adalah akar 3. 1 dibagi akar 3. Atau kalau kita sederhanakan, kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Nah itu untuk sudut 30 derajat. Pada segitiga istimewa. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana dengan sudut 60 derajatnya? Iya, sudut 60 derajatnya. Ini adalah sudut istimewa yang kedua ya, untuk 60 derajatnya. Oke. Sinus 60 derajat. Kita lihat. Ini sudut 60-nya ya. Ini sudut 60-nya. Menurut sudut 60, jadi kita letakkan mata kita di 60 derajat. Sini. Nah, di sini. Maka yang disebut depan sudut, ya ini sekarang depannya. Sisi miringnya tetap. Dan yang sampingnya jadi angka 1. Jadi kalau sinus 60, depan bagi miring. Depan bagi miring. Karena ini 60, berarti depannya
akar 3 kan begitu ya? Akar 3. Miringnya tetap 2 bagi 2. Atau disederhanakan menjadi setengah akar 3. Oke, jadi sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Kosinusnya, kosinus 60 derajat. Ini sudutnya. Sami, kosinus itu sami, sampingnya, 1 sampingnya. Miringnya 2, berarti kosinus 60 1/2. Yang ketiga, tangen 60. Tangen 60. Desa, depan bagi samping. Kalau ini sudutnya, depannya akar 3. Sampingnya 1. Berarti ini adalah akar 3/1 atau akar 3. Maka kita punya tangen 60 nilainya akar 3. Bagaimana? Ya, jadi dari definisi tadi, semua kita turunkan dari definisi sinus, kosinus, dan tangen. Kita lanjut ya. Di situ ada sudut 90 derajat. Iya, samping sini ada sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat. Sinus 90. Nah, dengan cara yang sama di situ kita peroleh bahwa sinus 90 derajat itu 0 nilainya. Nilainya 0. Kosinus 90 derajat itu nilainya, sinus 90 itu 0 ya. Kosinus 90 sekarang, kosinus 50 derajat 0 juga. Kosinus 90 derajat itu 0. Ya, karena kalau Anda lihat grafiknya, kosinus itu mulai dari 0. 1 dia. Saya ke bawah 0. Jadi kosinus 90 derajat juga 0. Dan tangen ya, tangen 90 derajat itu tidak terdefinisi, tidak didefinisikan. Jadi lambangnya seperti itu. Itu untuk sudut 90 derajat. Ini udah ditetapkan seperti itu ya. Kemudian ada lagi sudut istimewa yang lain, yaitu sudut 0 derajat. Untuk sudut 0 derajat, ini juga termasuk sudut istimewa. Jadi 0, 30, 45, 60, dan 90. Itu sudut-sudut istimewa namanya. Sinus 0. Oh ini sinus 90 derajat bukan 0 ya. Tapi 1, maaf. 1. Lagi maaf ya. Nah, untuk sinus 0 derajat, karena sinus dimulai dari 0, maka sinus 0 derajat sini adalah nilainya 0. Untuk kosinus 0 derajat, kosinus 0 derajat itu dari atas 1 berarti. Dan tangen 0 derajat ini adalah 0. Nah, ini adalah sudut istimewa untuk 30, 60, 90, dan 0 derajat. Jadi ini kalau bisa dihafal ya. Hafal nilai-nilai dari sudut istimewa yang 5 buah itu tadi. Karena nanti kedepannya Anda akan mempelajari tentang relasi. Relasi dari sudut istimewa di setiap kuadran. Ya, jangan lupa pada saat Anda di SMA, karena ini adalah salah satu mata kuliah Kapita Selekta Matematika, itu konsep dasar trigonometri, berarti sudah Anda pelajari di SMA ya. Sehingga dengan konsep dasar ini Anda akan mengingat kembali apa hubungan atau relasi antara sudut-sudut pada setiap kuadran jika dihubungkan dengan sudut istimewa. Dan kesananya itu ada yang disebut dengan rumus-rumus dari jumlah 2 sudut, jumlah trigonometri, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ini adalah konsep dasarnya. Jadi Anda harus memperkuat konsep dasar dulu. Oke, yang ketiga, yang kedua, maaf, itu segitiga istimewa yang sudutnya 45 derajat. Tulis di sini.
yang mempunyai sudut 45 derajat. Saya lukiskan. Ya, sebut saja ini sudut A, B, C, ini 45 derajat. Berarti ini juga 45 derajat ya. Berarti segitiganya sama kaki. Nah, untuk segitiga istimewa yang mempunyai sudut 45 derajat, ini kaki-kakinya mempunyai panjang satu satuan. Sehingga sisi miringnya, yaitu ini, itu 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Berarti 2. Berarti di sini akar 2. Nah, sehingga untuk sudut istimewa 45 derajat, maka sinus 45 derajat, sinus itu demi. Kalau sudutnya kita sebut saja yang ini, D-nya adalah 1, Mi-nya adalah akar 2. Berarti di sini 1 per akar 2. Tahu kalau kita sederhanakan? Iya, setengah akar 2. Setengah akar 2. Oke? Kosinusnya. Kosinus 45 derajat. Kosinus samping. Kalau ini 45, sampingnya ini tentunya ya. 1. Per miring, miringnya akar 2. Akar 2. Atau sama dengan ini, setengah akar 2. Oh, berarti sinus 45 derajat sama dengan kosinus 45 derajat. Nilainya yaitu setengah akar 2. Dan yang ketiga, yaitu tangen. 45 derajat. Tangen. Desa, depan bagi samping. Kalau ini sudut yang kita pakai, depannya 1, sampingnya juga 1. 1 dibagi 1 adalah 1. Berarti tangen 45 derajat, nilainya 1. Oke, itulah konsep dasar dari trigonometri beserta sudut istimewa. Nah, silahkan Anda pelajari bagaimana relasi sudut istimewa ini di setiap kuadran. Jangan lupa, pada diagram kartesius itu daerah dibagi menjadi 4 kuadran ya. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Silakan Anda cari nilai-nilai fungsi trigonometri di setiap kuadrannya. Anda coba sendiri ya, Anda buat segitiga siku-siku di setiap kuadran. Jadi jangan lupa, ini adalah konsep dasarnya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami untuk mempelajari trigonometri yang lainnya. Demikian saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.